Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Jinji Sidik. Saya berkuliah di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Fakultas Tarbiyah, jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana penilaian ini sangatlah penting bagi guru-guru untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami bahasa Indonesia tersebut. Sebelum ke jenis-jenisnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih penilaian. Penilaian merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan seseorang berdasarkan kegiatan pengukuran yang memiliki kriteria atau kategori tertentu yang telah ditetapkan. Dalam proses penilaian ini akan ada yang namanya penskoran, di mana penskoran ini akan ditafsirkan menjadi sebuah angka ataupun deskripsi bagaimana kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam bahasa Indonesia adalah sebuah proses untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 4 kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan menyimak, kemampuan membaca, berbicara, dan juga kemampuan menulis. Selanjutnya, mengenai jenis penilaian dengan pembelajaran bahasa Indonesia, secara umum sudah kita ketahui bahwa jenis penilaian ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, penilaian tes, dan yang kedua, penilaian non-tes. Penilaian tes dan non-tes juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan bahas mengenai penilaian tes, di mana penilaian tes ini dibagi menjadi 3. Di antaranya tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Dalam tes tulis, berarti guru memberikan soal berupa tulisan, dan juga peserta didik memberikan jawaban berupa tulisan. Fokus utama dalam proses penilaian tes tulis ini ialah untuk melihat kemampuan kognitif atau kemampuan dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, tes lisan. Dalam tes lisan dapat dilaksanakan secara langsung atau antara guru dan siswa itu sendiri, di mana guru memberikan soal secara langsung berupa ucapan atau tulisan. Begitu juga dengan peserta didiknya, memberikan jawaban secara langsung berupa ucapan atau lisan. Nah, di dalam tes ini biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tes tulis. Tes lisan tentunya diperlukan dalam bahasa Indonesia, yang mana guru dapat menilai 4 keterampilan berbahasa yang dimiliki peserta didik, dari segi menyimak, berbicara, menulis, maupun membaca. Jenis terakhir dalam tes ini adalah penilaian perbuatan, di mana tes perbuatan ini dibagi menjadi 2, tes kinerja dan juga tes produk. Dalam tes kinerja berarti peserta didik diharuskan untuk melakukan kegiatan seperti melakukan kegiatan drama, bercerita, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah penilaian produk. Nah, yang mana penilaian produk ini berarti siswa membuat sebuah karya seperti membuat teks pidato, membuat teks cerpen, dan yang lainnya. Nah, itulah yang dinamakan tes produk, di mana produk ini viewer dihasilkan oleh siswa itu sendiri. Jenis yang kedua yaitu jenis penilaian non-tes. Jenis penilaian non-tes ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penilaian yang berupa angke. Nah, angke di sini dapat diisi oleh siswa itu sendiri, oleh teman sebaya ataupun gurunya. Dalam angke ini berguna untuk mencari informasi yang ingin didapatkan oleh gurunya. Selanjutnya adalah penilaian observasi. Biasanya dalam observasi ini guru secara langsung melakukannya sendiri dengan melakukan pengamatan terhadap siswa, baik itu dalam melihat dari segi sikap dan yang lainnya.
Dalam penilaian observasi, untuk memudahkannya, guru bisa membuat instrumen mengamati supaya tujuan yang ingin diketahui guru itu jelas, dan juga guru itu mengamati secara tepat apa sih yang ingin diketahui oleh guru itu sendiri. Dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, wawancara ini yang dilakukan secara langsung oleh narasumber yang dibutuhkan oleh guru, baik itu dengan siswanya, baik itu dengan guru yang lain, baik itu dengan orang tua siswanya itu sendiri. Dan proses wawancara ini adalah proses tanya jawab mengenai apa sih yang ingin diketahui dan ingin digali oleh guru, yang bermanfaat membantu proses penilaian bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.